Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyebab penyakit tanaman 1, jamur dan bakteri. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota NIM 225. Yang kedua, Mulyawati Rizky dengan NIM 228. Yang ketiga ada Dea Afirsta dengan NIM 253. Yang keempat ada Fauzia Nashwa dengan NIM 264. Yang kelima ada Taufik Dwi dengan NIM 266. Yang keenam ada Retno Dwi dengan NIM 271. Dan yang ketujuh ada Friska Dwi dengan NIM 280. Untuk materi yang akan kita bahas ada pengertian penyakit, pengertian bakteri dan jamur, penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri, dan penyakit yang ditimbulkan oleh jamur. Next. Pengertian penyakit. Pengertian penyakit adalah kondisi abnormal pada makhluk hidup yang berpengaruh negatif, sehingga mengakibatkan adanya struktur atau fungsi tubuh yang terganggu. Itu adanya patogen seperti virus, bakteri, jamur, ada protozoa, dan cacing nematoda. Next. Sumber dari penyakit itu sendiri ada banyak, diantaranya ada jamur, yaitu suatu jasad renik yang berbentuk benang atau sel tunggal dan multiseluler. Cara menginfeksinya adalah dengan melalui terpaan angin yang masuk ke lubang alami dari sebuah tanaman atau sebuah luka. HIV atau miseliumnya yang menjadi faktor penginfeksi pada tanaman. Kemudian ada bakteri. Bakteri sendiri adalah suatu organisme bersel tunggal dan tidak berklorofil. Biasanya bakteri patogen tanaman itu berbentuk batang dengan panjang 3 mikrometer dan lebar 1 mikrometer. Cara penularannya adalah melalui luka atau lubang alami pada tubuh tanaman. Next. Penyakit tanaman yang disebabkan oleh bakteri. Next. Yang pertama ada layu nilam. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Ralstonia solanacearum. Akibat dari penyakit ini dapat menurunkan produksi nilam sebesar 60%. Gejala yang ditimbulkan adalah salah satu daun pucuk layu diikuti dengan daun bagian bawah. Tanaman akan mati dalam 7 hari setelah intensitas serangan di atas 50%. Pengendalian dapat dilakukan dengan menyiramkan bakterisida Agrep 20 WP, Bactromycin, dan agrimisin di dekat akar tanaman. Kedua ada hawar padi. Hawar padi merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae. Kerugiannya menyebabkan penurunan produksi hingga 50%. Gejalanya dapat berupa bercak kuning sampai putih, kemudian garis lebam berair pada bagian tepi helai daun, dan bercak menutupi seluruh daun. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan varietas tahan. Ketiga ada layu cabai. Penyebab layu ini adalah Pseudomonas solanacearum. Intensitas serangan ditimbulkan bervariasi. Serangan ditandai dengan gejala layu pada tanaman cabai yang mengalami kesembuhan pada waktu sore hari. Tetapi lama-kelamaan kelayuannya terjadi secara keseluruhan dan menetap. Bakteri ini menyerang hampir seluruh bagian tanaman cabai. Untuk penanganannya dengan melakukan sanitasi di sekitarnya, terutama jika banyak rumput di sekelilingnya. Mohon maaf, sebelumnya nggak bisa selanjutnya ada penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pseudomonas menyerang bagian akar tanaman anggrek Grammatophyllum sehingga mengakibatkan
ini adalah bakteri aerob yang dapat hidup dan menyebar melalui oksigen. Sehingga jika menemukan tanaman anggrek yang akarnya membusuk, harus segera dibuang atau dibakar agar tidak menyebar ke anggrek yang lain. Semprot dengan pupuk organik cair GDM spesialis tanaman hias agar bakteri patogennya diserang oleh bakteri apatogen yang berasal dari POC GDM. Next. Hawar kedelai. Bakteri penyebab penyakit hawar kedelai adalah Pseudomonas safatoni pp. Glenkinea. Gejala awal berupa bintik atau bercak kecil berwarna coklat pada daun, noda terus berkembang melebar, bentuknya mirip sudut, tembus ke permukaan bawah daun, dan muncul warna kekuningan. Bercak yang melebar dapat bergabung sehingga membentuk bercak lebih besar dan akhirnya daun menguning, kering, dan akhirnya rontok. Dalam kasus yang parah, penyakit ini menyebabkan gugur daun tetapi tidak membunuh seluruh tanaman. Lalu ada penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur. Next. Ada blast padi. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Filicularia grisea. Jamur ini dapat menginfeksi semua fase pertumbuhan tanaman padi dan gejala bercak menyerupai belah ketupat pada daun padi. Bercak berwarna keabu-abuan, di bagian tengah dilingkari warna coklat muda hingga tua. Bekas infeksi mengering dan berwarna hitam. Kemudian, karat kedelai. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Colitrichum glycine. Gejalanya yaitu daun atau buah terdapat bercak coklat agak hitam. Daun yang terletak di bawah banyak yang rontok. Kemudian terkadang batang akan mati. Buah yang terserang saat agak tua mengakibatkan biji keriput. Kemudian ada penyakit bulai pada tanaman jagung. Penyakit yang menyerang tanaman jagung ini disebut juga penyakit liar yang disebabkan oleh fungi Sclerospora maidis. Gejala penyakit ini adanya garis-garis putih agak kuning, terutama pada tanaman berumur 3 minggu. Garis-garis tersebut kemudian memanjang dari kaki hingga pucuknya. Lambat laun nampak gumpalan-gumpalan spora putih agak abu-abu. Selanjutnya ada penyakit embun tepung atau yang biasa disebut powdery mildew, disebabkan oleh fungi Podosphaera leukotricha. Pada bagian yang terserang, fungi membentuk lapisan putih seperti beledu bertepung. Gejalanya berupa pada daun terbentuk bercak-bercak putih yang akan berkembang menjadi lapisan bertepung, dan daun akan menggulung, kerdil, rapuh, dan kemudian rontok. Yang terakhir ada upas apel. Upas apel merupakan penyakit yang menyerang batang, cabang, ranting, dan buah. Penyakit ini disebabkan oleh Erythricum salmonicolor, merupakan penyakit tanaman apel di daerah yang curah hujannya tinggi. Gejalanya yaitu terdapat miselium mengkilat pada bagian tanaman yang terserang, kerak berwarna merah jambu dan bintik-bintik merah batah, dan daun pada cabang terjangkit akan layu dan mengering. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.